Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah bareng nih strategi-strategi jitu dari buku negosiasi yang udah klasik ya, How to Win Any Negotiation. Sumber kita ini, wah isinya penuh taktik lah pokoknya biar kita bisa lebih unggul waktu nego. Misi kita kali ini gimana? Ya kita mau coba saring nih, taktik mana yang paling oke dari buku ini, yang bisa langsung Anda pakai. Entah itu buat urusan kerja, bisnis, atau mungkin ya situasi sehari-hari aja. Siap ya, kita bongkar bareng? Oke deh, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Ternyata, menang itu banyak soal mindset ya. Buku ini tuh nekenin banget pentingnya pola pikir pemenang. Maksudnya gimana? Jadi kita fokus bayangin berhasil gitu. Jangan malah mikirin, duh gagal nggak ya? Contohnya menarik loh, kasusnya Delta Airlines. Itu waktu abis ada kecelakaan pesawat, mereka itu deketi keluarga korban pakai empati dulu. Bangun hubungan dulu, baru ngomongin klaim. Nah, ini yang disebut bangun linkage atau keterhubungan gitu ya. Iya betul. Pendekatan itu kuat banget loh, karena langsung nyentuh kebutuhan psikologis dasar kita sebagai manusia. Sumber ini jelasin gimana kita semua kan butuh ya, rasa diakui, dihargai, butuh status juga. Jadi negosiasi yang efektif itu ya nggak melulu soal logika sama angka aja, tapi juga gimana Anda bisa penuhi kebutuhan emosional lawan bicara. Sadar atau nggak sadar tuh, kayak orang beli jam mahal gitu kan, bukan cuma perlu nunjukin waktu, tapi ada kebutuhan buat merasa lebih baik tentang diri sendiri. Gitu intinya. Wah, menarik banget itu. Terus nih, kalau kita udah punya mindset yang pas, udah paham sisi psikologisnya, gimana caranya kita ngarahin obrolannya biar sesuai mau kita? Saya baca di sumber kita ada saran pakai pertanyaan terarah ya. Betul sekali. Pertanyaan itu bisa jadi senjata ampuh loh. Contohnya tadi, ada manajer produksi yang gak langsung nyuruh si pembuat kostum. Tapi dia bimbing pakai pertanyaan sampai si pembuat kostum nemu solusinya sendiri. Nah, ini bikin lawan bicara kita ngerasa, wah, ini ide gue nih. Ada juga teknik saran tersembunyi. Jadi idenya kita tanam pelan-pelan. Kuncinya yaitu bikin mereka merasa pinter dan pegang kendali. Tapi kan semua itu percuma ya kalau kita nggak bener-bener dengerin omongan mereka. Tepat. Nah, di sini pentingnya mendengarkan secara aktif. Tunjukin kalau Anda tuh beneran peduli, beneran paham sudut pandang mereka. Oh ya, dan jangan lupa bahasa tubuh. Sumber kita ini negasin banget loh. Sinyal nonverbal itu seringkali dampaknya ke emosi lebih gede dari kata-kata. Kontak mata itu penting buat jaga koneksi. Terus ada tips presentasi juga nih dari buku ini. Katanya, argumen terkuat Anda itu taruh di awal sama di akhir. Bagian tengah itu, cenderung gampang dilupain orang. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Buku ini bilang pas situasinya lagi alot nih, lagi tawar-menawar keras gitu ya, hard bargaining. Kita tetap disaranin pakai sentuhan lembut, soft touch. Kok bisa gitu? Bukannya justru saatnya kita pasang kuda-kuda? Itu bisa bikin permintaan yang sulit atau deal yang alot jadi lebih gampang diterima loh. Lawan bicara jadi lebih terbuka gitu. Terus penting juga kita mikirin jenis hubungannya. Ini cuma transaksi sekali lewat aja, istilahnya popcorn deal, atau hubungan jangka panjang yang perlu dijaga baik-baik. Nah, pendekatan lembut ini seringkali lebih bagus buat jangka panjang kan? Oh, jadi ini nyambungnya ke kekuatan tawar kita juga ya? Soal power dalam negosiasi itu. Bener banget. Konsep kekuatan atau power ini menarik sih. Kekuatan itu bisa jadi beneran ada. Misalnya Anda punya jabatan gitu kan. Tapi, seringkali itu cuma persepsi aja loh. Nah, punya alternatif, punya rencana B atau fallback options, itu ngasih Anda kekuatan psikologis yang gede banget. Anda jadi lebih pede buat ambil resiko atau netapin batas yang jelas. Sebaliknya nih, kalau Anda nggak punya alternatif, mungkin jadi lebih penting buat dapatin kesepakatan aja, nggak peduli harga atau syaratnya paling bagus apa enggak. Gitu kan? Oke, oke. Nah, ini ada satu trik praktis yang saya suka banget dari sumber ini, pakai angka ganjil pas nawarin harga. Misalnya nih, 2.875.000 gitu. Katanya kedengeran lebih hasil mikir mateng dan final gitu ya, dibanding angka bulat kayak 3 juta rupiah yang kayaknya, sengaja dibuka buat ditawar lagi. Masuk akal juga sih ya? Haha, itu trik psikologis yang cerdas ya, dan gampang diterapin. Kesannya jadi presisi gitu. Bangun hubungan emosional, kendalikan alur pakai pertanyaan sama dengerin aktif, pahami sumber kekuatan kita yang seringnya cuma persepsi, dan tetap pakai sentuhan lembut bahkan pas lagi alot. Gitu ya kira-kira.
Betul. Dan perlu diingat juga ya, paham semua taktik ini tuh bukan cuma soal gimana kita bisa ngendaliin orang lain aja. Kayak yang diingetin di sumber kita, ini juga penting banget supaya Anda nggak gampang dimanipulasi. Apalagi di zaman sekarang, informasi banyak banget kan? Tentu aja, semua ini butuh latihan, biar jadi alami pas kita lakuin. Nah, sebagai penutup nih ya, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua strategi yang barusan kita obrolin, taktik mana sih yang menurut Anda paling menarik atau paling pengen segera Anda coba di negosiasi Anda berikutnya? Coba dipikirin ya.